Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Sebenarnya Business and Inspiration, selamat pagi Smart Listeners. Apa kabar Anda di hari ini? Kita sudah sampai di hari Sabtu lagi ya. Nggak kerasa baru berlalu awal bulan Februari, ternyata sudah masuk ke minggu yang kedua. Saya Daniel Adam hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Community. Tentunya kalau sendiri atau berdua, bertiga itu nggak akan kuat. Sama dengan ilustrasi lidi yang tidak digabungkan, tidak menimbulkan kekuatan dan tidak berguna. Nah, sama pula dengan sebuah komunitas. Kalau hanya satu atau dua orang yang ada di komunitas itu, tentunya tidak akan berdampak banyak. Makanya banyak para pendiri komunitas atau founder dari sebuah komunitas mengajak banyak orang dengan satu visi yang sama, membentuk sebuah kekuatan, berharap ada satu visi misi yang bisa diwujudkan. Sama dengan yang satu ini, karena saya saat ini sudah bersama dengan dua orang pelaku kebaikan ya, yang menyebar kebaikan bagi seluruh umat manusia di Indonesia khususnya, dan beliau bergabung di komunitas Konselor Sahabat Indonesia. Saya perkenalkan terlebih dahulu founder dari komunitas Konselor Sahabat Indonesia, ada Kak Felicia Gunawan. Selamat pagi Kak Felicia. Selamat pagi Mas Daryl. Selamat pagi Terima Sobat kasih Antara. waktunya, salam kenal. Dan tidak ketinggalan juga hadir bersama dengan kami konselor sahabat yang hadir berbagi cerita nanti. Ada Kak Sonya Edi Bedforjun, konselor sahabat. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Sonya. Selamat pagi juga Kak Daryl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak. Oke, terima kasih waktunya. Dan mungkin Anda sebenarnya bingung, biasanya kan kami menghadirkan komunitas pecinta alam, komunitas penyuka mobil kuno, komunitas motor besar, atau komunitas yang lainnya. Tapi ini komunitas konselor sahabat Indonesia. Mungkin di awal-awal kita perlu dielaborasi, boleh Kak Felicia Gunawan, apa sebetulnya arti atau meaning dari komunitas konselor sahabat Indonesia ini? Silakan. Baik, terima kasih Kak Daryl. Jadi dari Konselor Sahabat ini sebenarnya merupakan sebuah program sosial yang dicetuskan oleh saya dan rekan-rekan selaku pendiri dari Biro Psikologi Able ID. Kami ini punya visi untuk membuat suatu wadah di mana rekan-rekan seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan konseling gratis yang mudah diakses. Sehingga kami di sini membuat wacana gimana kalau kita bikin platform konseling online bebas biaya, dengan cara apa menggratiskannya, dengan cara kolaboratif. Kami mencari volunteer-volunteer yang bisa kami latih dalam bidang keilmuan konseling, seperti di sini ada Kak Sonya, dan kami sebut Kak Sonya dan rekan-rekan sebagai konselor sahabat yang memvolunteerkan atau melakukan tugas magang internship-nya itu dengan memberikan layanan konseling online kepada seluruh masyarakat Indonesia totally free atau gratis. Oke, baik. Jadi ini ada dua sisi yang harus saya ulas dulu ya di sesi pertama ini ya, Kak Felicia ya, antara komunitas konselor sahabat Indonesia dan juga able.id. Nah, boleh nggak disampaikan tentang able.id ini seperti apa? Karena nanti akan kelihatan nih apa bentuk kontribusinya terhadap komunitas konselor ini. Silakan. Baik, jadi kalau dari Able ID-nya itu sendiri sebenarnya merupakan Biro Psikologi Swasta atau PT. Jadi memang ini bentuknya Biro Psikologi Bisnis ya. Cuma karena kami tahu, kami tidak ingin sepenuhnya dalam tanda petik menguangkan semua hal gitu ya. Kami juga ingin mencoba untuk mendobrak berbagai macam stigma nih mengenai kesehatan mental. Kalau konseling itu mahal, konseling itu mengerikan, dapat stigma sosial, susah diakses, nggak ada layanan yang memberikan ini secara cuma-cuma. Sehingga kami mencetuskan program konseling sahabat dan dari situlah komunitasnya terbentuk. Oke, mungkin nanti saya sedikit minta talk by datanya ya, Kak Felicia ya, karena tadi kan dikatakan bahwa ini berhubungan dengan kesehatan mental. Mungkin per definisi perlu diluruskan. Sebentar, sebelum saya menuju ke Kak Felicia lagi, saya mau ke Kak Sonya. Kak Sonya, kesehatan mental seperti apa yang mungkin bisa dibantu ketika nanti smart listeners yang hadir juga merasa perlu untuk bergandeng tangan, mendapatkan sebuah harapan solusi dari permasalahan kesehatan mental. Silakan Kak Sonya.
Iya, terima kasih kesempatannya Kak Daryl. Jadi di sini terkait dengan kesehatan mental, terutama di kalangan anak muda ya Kak ya, apalagi mereka yang lagi beranjak ke dewasa, tentu menjadi faktor utama atau hal yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan mental health-nya. Karena dengan banyaknya tekanan atau pressure yang dialami baik secara internal maupun dari pihak eksternal, itu sangat mempengaruhi ke psikologisnya kita itu Kak. Nah, banyak dari kita yang sangat kurang diperhatikan terkait ini. Itu sebabnya kita hadir karena untuk membantu sesama, Kak. Oke, faktor penyebabnya apa kira-kira? Karena sepertinya seiring dengan perkembangan zaman ini kok semakin tinggi ya permasalahan dan juga awareness tentang kesehatan mental ini Kak Sonya. Iya, betul sekali, Kak. Jadi kalau misalkan ditanya penyebabnya, kalau kita lihat dari sistemnya, dari faktor internalnya, salah satunya itu Ah, tuh adalah dari lingkungan keluarga itu bisa jadi, Kak. Bahkan lingkungan keluarga atau ah, lingkungan orang terdekatnya dia. Itu bisa mhm, menjadi salah satu faktor utama. Pertama, kalau misalkan dia dalam fase untuk penemuan jati diri, itu mhm, sangat apa ya, lagi di mana dia mencari tahu, tapi dia kurang dalam hal supportnya, dan dia mhm, kurang bisa menemukan mana nih aku harus cerita ke siapa tapi malah dijat sana dijat sini. Nah, itulah yang ya, bisa bikin dia pressure, dia bingung cari tempat cerita karena lingkungan dalam kurang dipercaya atau malah justru menjustifikasi si orang tersebut. Atau kalau dari lingkungan eksternal sudah mah kita dapat dari pihak dalam untuk uh, judgement-nya gitu ya, tekanannya mhm, dari pihak luar, kita bisa jadi ada faktor pembulian karena dari atas dasar tekanan dari dalam. Jadi dia keluar bisa jadi pendiam, murung, atau lebih marah-marah, lebih aktif. Nah, biasanya di situ ada hal-hal yang mendiskriminasi ke dirinya sendiri gitu. Jadi orang akhirnya ya, menjauhi dia dan akhirnya semakin menjadi-jadi tambah tambah parah lagi. Nah, seperti itu Kak. Itu bisa jadi beberapa faktor termasuk oke. persiapan masa depan. Ya, jadi bisa dikatakan juga sebetulnya hal penyebab utamanya itu dari internal rumah tangga ya. Nah, ini pentingnya sebetulnya kepedulian antara kedua orang tua. Apalagi sekarang kan orang tua kan dua-duanya sibuk, nggak sempat perhatiin perkembangan putra-putrinya, diserahkan ke ART atau ya neni lah istilahnya seperti itu. Sehingga orang tua nggak bisa lagi mantau. Baik, Kak Felicia Gunawan, kira-kira kalau dari rentang usia yang bermasalah sekali dan tanda petik, sorry saya menggunakan predikat bermasalah ya, dengan mental ini, itu range usia dari berapa? Apakah yang sudah produktif dari mulai anak-anak atau remaja kah atau di atas produktif juga masih ada? Dua-duanya sebenarnya kalau by data sama-sama ada gitu ya Kak Daryl. Cuma kalau di sahabat kami memang lebih banyak di terutama tahun pertama kami berjalan itu 2024 fokusnya di pemuda Mhm. dan remaja. Jadi memang yang masuk ke dalam pool konseli kami itu hampir 80% usianya itu dari usia SMP sampai usia dewasa muda. Sampai usia mungkin dari 14-an sampai sekitar 25-an. Walaupun Mhm. makin berkembangnya kolaborasi program sahabat ini seperti contoh kami baru kolaborasi dengan Indonesian Diaspora Network Global. Jadi memberikan Mhm. layanan sekarang sudah mulai ke luar negeri ke para pekerja migran Indonesia di luar negeri sehingga Mhm. rentang usianya mulai naik. Jadi sudah ada misalnya ibu rumah tangga yang sudah settle di Taiwan misalnya atau Mhm. seorang Mhm. pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga yang sedang bekerja di Timur Tengah. Nah, itu jadi sudah Mhm. mulai ada usia di atas 30 tahun pun sudah mulai masuk menjadi konselor kami. Oke, baik, 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 baik. Ini berarti ada tahapan-tahapan ya yang mungkin perlu diperhatikan juga. Tapi nanti kita bahas hal tersebut di sesi berikutnya. Oke, Spesialis, kita break sebentar. Nanti sambung lagi di sesi yang kedua karena menarik perbincangannya tentang konselor sahabat Indonesia. Jadi sebisa mungkin bagi Anda, sorry itu saya harus mengatakan ini, melihat ada satu hal aneh terhadap putra-putrinya atau remaja di sekitar lingkungan rumah Anda, boleh nanti Anda bisa berinteraksikan ke WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami juga live audio visual di kanal YouTube, jadi buat Anda yang mau berinteraksi, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Kolom chat untuk interaksinya sudah kami siapkan. Kita break ke saat kembali yang satu ini, tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community di Sabtu pagi hari ini. Saya ada saya Daryl Adam dan juga dua narasumber kita, yaitu Kak Felicia Gunawan mewakili able.id. Beliau juga seorang founder dari komunitas konselor sahabat Indonesia. Didampingi juga hari ini ada Kak Sonya mewakili konselor sahabat. Nah, dari sesi pertama tadi saya menanyakan ada berapa banyak data jumlah yang terjadi di Indonesia, tapi ternyata ditambahkan oleh Kak Felicia Gunawan, ini datanya semakin lama semakin naik, bahkan sampai menyentuh usia di atas 30. Tadinya di antara ya mungkin usia-usia produktif 80% itu mendominasi. Nah, Kak Felicia, boleh disampaikan nggak kira-kira? Tadi kan sudah saya sempat tanyakan alasan terbentuknya komunitas konselor sahabat Indonesia ini. Nah, kira-kira setelah terbentuk, respon yang ada itu seperti apa, Kak Felicia? Mengingat ini kan sebuah komunitas yang notabene-nya itu sudah ada ekspertis yang rela berkontribusi memberikan perbaikan kesehatan mental. Baik, mungkin sedikit disambungkan dengan pertanyaan Kak Daryl sebelumnya gitu ya. Kalau dari data yang kami temukan itu bahkan kalau dari riset-riset yang ada, memang sekarang ini yang namanya isu kesehatan mental itu bukan cuma semakin dapat spotlight, tapi semakin marak. Bahkan salah satu riset dari WHO bilang 1 dari 3 remaja mengalami isu kesehatan mental di Indonesia. Dan tren depresi, tren anxiety, kecemasan cenderung sifatnya naik di Indonesia. Nah, ini semua kemudian saat kami sikapi lebih serius dengan membuat platform konseling sahabat, itu di awal memang kesannya kayak terkesan banyak sekali yang mempertanyakan kenapa bisa gratis, siapa yang memberikan konseling, atas dasar apa. Tapi seiring mereka melihat berjalannya komitmen kami melatih rekan-rekan konselor sahabat yang tidak abal-abal gitu ya, pelatihannya pun intensif seperti yang Kak Sonya jalani. Itu kemudian pada akhir 2024 kemarin responnya sangat baik sehingga kami sudah memperoleh lebih dari 500 kasus atau 500 lebih konseling yang sifatnya individual one-on-one curhatnya. Jadi curhat kami itu semua one-on-one via video call, tidak ada yang via chat. Semuanya face to face dengan konselor seperti Kak Sonya. Dan itu total sudah kumulatif lebih dari 500 kasus dan kolaborasinya semakin berkembang. Kami sudah menjalin kolaborasi multi-stakeholder, pentahelix baik dengan pemerintah seperti Kemenpora, Kemensetnek, maupun juga pihak-pihak komunitas swasta ataupun organisasi sosial, kemarin dengan Indonesian Diaspora Network, beberapa sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Oke, menarik sedikit. Saya boleh fair-fairan nggak kira-kira, Kak Felicia? Monggo, Karena Kak. biasanya, sorry itu saya, biasanya kan kalau orang mendengar kata gratis itu ada satu perspektif negatif yang timbul di benaknya. Gratisnya di awal nih, jangan-jangan di belakangnya gini-gini. Nah, kita disclaimer ya, bukan berarti kita nggak yakin ya. Tapi boleh nggak ada satu bentuk data yang disampaikan bahwa gratis ya is really gratis gitu loh. Ya, jadi kalau dalam komitmen kami itu gratis benar-benar truly gratis. Jadi di sini bagaimana seorang pemuda atau masyarakat Indonesia berapapun usianya mau mengakses konseling kami, mereka mendaftar langsung buka link yang ada di Instagram konselor_sahabat.id. Mereka masuk, mereka daftar dengan gratis, mereka pilih jadwal mereka, dikontak tim admin kami, dapat jadwalnya langsung ketemu konselor seperti Kak Sonya. Sesi 1 berjalan, mereka merasa, aduh kurang nih masih pengen ngobrol sama Kak Sonya, seru banget kemarin curhatnya, pengen lagi dong minggu depan ketemu. Dia bisa daftar sesi 2, sesi 3, 4, 5, nggak ada batasan, gratis sepenuhnya. Jadi sama sekali tidak ada tarikan apapun untuk membayar dalam bentuk rupiah atau apapun. Oke, nah ini per definisi kalau sudah dinyatakan sembuh itu bagaimana kira-kira kriterianya? Nah, biasanya kalau misalnya dari sisi kami sebagai psikolog, kami mensupervisi dan rekan-rekan konselor sahabat ini juga kami latih untuk menjadi peka dengan isu dan juga progresnya si konseling. Jadi kalau misalnya seorang konselor sudah merasa, wah kayaknya rekan kita satu ini udah dalam fase penyembuhan yang baik nih, udah bisa dalam tanda petik kita lepas atau terminasi bahasa psikologinya. Biasanya kami akan mulai mengajarkan atau mengarahkan untuk istilahnya lebih mandiri. Jadi tidak lagi menawarkan mau daftar sesi selanjutnya, tapi kayaknya kakak sudah improve jauh lebih banyak ya. Dan dilihatnya dari mana? Dari progresnya.
Karena para konselor sahabat akan selalu menanyakan progres atau live update kalau konselingnya itu adalah konseling yang sama dari sesi satu ke sesi selanjutnya. Oke, berarti antara konseling dengan konselornya itu nggak pernah berganti-ganti, selalu ketemu dengan dua orang itu terus. Kalau tidak ada request dari konseli untuk mengganti konselornya, akan Mhm. diusahakan ketemu orang yang sama supaya datanya tetap terjaga rahasia dan istilahnya Ah, trust-nya oke. terbangun. Jadi kayak punya Ya, teman curhat yang bestie gitu ya vibes-nya. ya. Oke, oke. Baik, baik. Terima kasih, Kak Felicia. Saya izin ke Kak Sonya dulu ya. Kak Hmm. Sonya, saya bingung gitu loh ketika banyak waktu yang Kak Sonya sediakan. Ini kan ternyata konselnya juga nggak sedikit ya, pasti banyak ya. Apalagi kesan pertama menimbulkan kenyamanan. Otomatis kalau udah nyaman kan orang udah akan banyak sharing, cerita, ngobrol, nggak kerasa udah sejam gitu loh. Boleh nggak tanpa menyebutkan nama, tapi kita spesifik ke permasalahannya ya. Karena kan ini berhubungan dengan konselor. Ada satu permasalahan yang ditangkap oleh seorang konselor dari konseli, berharap ada solusi atau jalan keluar dan penyembuhan. Nah, satu aja masalah yang benar-benar kayaknya ini panjang banget sih sebenarnya sefrekuensinya, tapi ya alhamdulillahnya bisa selesai gitu lah. Nah, gimana gimana? Iya, terima kasih Kak. Ini menarik banget Kak. Kalau misalkan kita membahas atau menarik Kak, salah satu contoh kasus yang Sonya atasi itu, salah satunya dia adalah kehilangan jati diri dan kepercayaan diri sama dirinya sendiri Kak, uniknya. Jadi Ah, dia benar-benar, ya, dan mirisnya lagi adalah dia sudah benar-benar yang kayak nggak mau ngelanjutin masa depannya dia sudah tidak mau punya cita-cita, sudah hmm, putus asa akan hidupnya sendiri, bahkan dia sudah berpikir kayak yang ya udah ngapain hidup kalau gue nggak guna gitu. Nah, ah, akhirnya dia sudah mulai melakukan sedikit demi sedikit percobaan untuk mendekati ke arah yang dimana lebih membahayakan lagi. hmm, Nauzubillahnya ya, itu sudah mulai kayak kepikiran untuk bunuh diri. Nah, seperti itu hmm, Kak. Jadi di kita juga banyak banyak kasus yang seperti itu. Nah, menurut Sonya ini adalah kasus yang paling panjang Kak, karena dia dapat tekanan yang tadi Sonya sebut. Faktor internal itu sebetulnya menjadi peran utama yang sangat mempengaruhi mental kita secara personal Kak. Karena dia hmm, kan lingkungan paling dekat, dia yang paling sering banyak interaksi sama kita, sedangkan kita tidak mendapatkan feedback atau kenyamanan, perlindungan dari lingkungan terdekat gitu. Akhirnya dia berusaha mencari keluar, tapi mungkin bisa jadi dia tidak menemukan. Nah, kasus hmm, ini itu dia sudah sampai di titik di mana bahkan dia udah usia 24 tahun gitu Kak. Usia dua ya, puluh empat tahun dan ada yang perempuan juga ada yang laki-laki. Itu mereka kayak aku gagal di ini, aku gagal kenapa ya aku kalau misalkan masuk ikutan kegiatan ini gagal, terus hmm, ikut daftar kerja gagal lagi, ikut lomba apa lagi kalah lagi. Nah, akhirnya mereka putus asa dan ada tekanan dari pihak luar. hmm, Akhirnya dia ngerasa kayak yang semua kok hidupku yang aku jalanin kok gagal ya. Ya udahlah, kalau misalkan memang gagal, ya udah, terus buat apa lagi aku hidup? Akhirnya dia udah mulai nyesel sama hidup, udah percobaan nyoba yang kayak minum deterjen lah. Nah, oh iya, ketika kita, iya, iya kan sudah ada, itu sering banget Kak. Bahkan kalau kita sudah di apa ya di sounding sama Kak Vel dan para psikolog lainnya ketika pelatihan, banyak yang tidak menutup kemungkinan jika sudah ke tahap yang lebih menyeramkan Kak. Jadi misalkan hmm, membutuhkan rujukan, kita akan sounding ke Kak Vel atau ke yang lainnya untuk apakah perlu ini tindakan lebih lanjut gitu. Nah, hmm, kalau sekiranya masih bisa kita handle nih, walaupun dia sudah kepikiran untuk bundir, hmm. alhamdulillah ya, mungkin sesi akan tuntas. Cuma memang butuh kesabaran, Kak. Itu akan terus sustainable. Karena dia kan pertama tidak percaya dengan siapapun, tapi cerita ke kita dia marah-marah, kita dijadiin tempat pelampiasan, kayak gitu. Iya, bener kayak yang tadi Kak. Jadi kita harus berusaha memunculkan rasa kepercayaan mereka bahwa kita tidak sama seperti orang yang menyakiti mereka gitu Kak. Itu yang susah. Dan susahnya lagi, kalau sudah ada di pikiran tahap terakhir adalah dia suka nggak mau nerima saran Kak. Nggak mau nerima saran, nggak mau Ya, nerima solusi masukan. Tapi gimana caranya kita mendekati secara emosionalnya gitu. Kita memberikan perhatian, kita mendengarkan tanpa ada justifikasi, dan ternyata itu hmm. berpengaruh sangat besar dengan kepercayaan diri dia gitu. Jadi ketika udah down, alhamdulillah udah dikit lagi naik lagi kayak gitu. Itu yang saya alhamdulillah. Baik, baik, baik. Ini menarik ya. Nanti di sesi ketiga saya minta waktu sedikit untuk
berkesempatan ngobrol langsung dengan Kak Sonia dan juga Kak Felicia. Sebenarnya secara internal tuh kapabilitas seperti apa sih yang dibutuhkan oleh para konselor ini agar punya do and don'ts-nya? Kan biasanya kalau orang curhat itu kan terbayang-bayang tuh hal-hal yang membuat dia tuh sakit hati. Nah, kita nggak boleh nanya ini nih Kak Daril. Nah, itu ntar kita sharing ya di sesi berikutnya ya. Nah, kenapa tujuan saya menanyakan ini? Karena biar orang-orang yang mungkin keluarga mendengarkan, melihat putra-putrinya bermasalah itu tahu gitu lah, ada batasannya dan aman kok anak saya untuk bisa berkonsultasi langsung bersama dengan komunitas konselor sahabat Indonesia. Kita break sebentar, kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO,
direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Saya Daniel Adam masih bersama dengan komunitas Konselor Sahabat Indonesia. Hadir Kak Sonya di sini selaku Konselor Sahabat dan juga ada Kak Felicia Gunawan. Beliau adalah founder dari komunitas Konselor Sahabat Indonesia. Nah, di sesi ketiga ini kita akan mengulas lebih dalam dari sisi internal ya. Karena mengingat sudah banyak atau ada lebih dari 500 kasus yang ditangani dan alhamdulillah atau puji Tuhannya mereka berhasil menemukan kepercayaan diri mereka. Ini sebenarnya hal sulit loh, nggak segampang membalikkan telapak tangan, udah ketemu percayanya, terus cerita berharap dapat solusi, nggak kayak gitu loh. Banyak do and don'ts-nya yang mungkin bisa dilakukan. Nanti kita bahas ke sisi itu. Tapi mungkin Kak Felicia di sesi ketiga boleh disampaikan nggak? Saya yakin ada smart listeners yang mungkin udah menangkap esensi perbincangan kita di 2 sesi awal. Tapi tiba-tiba bingung mau kemana nih berinteraksinya agar bisa dibantu dalam tanda petik ya, menemukan solusi entah buat keluarganya atau dirinya yang berharap ada satu perubahan. Itu kontaknya kemana Kak Felicia dan langkah apa yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih Kak Daryl. Untuk mengakses platform konseling sahabat yang totally gratis dan totally unlimited ini, sesinya boleh berapapun, itu tinggal ke Instagram kami, itu di konselor_sahabat.id. Sekali lagi, konselor_sahabat.id. Nah, ini bisa langsung rekan-rekan akses dari manapun, langsung daftar ke konseling ini free of charge, tidak ada biaya apapun. Kami akan langsung mencarikan konselor yang available dan dijadwalkan di minggu depannya. Nanti akan dikontak via WhatsApp oleh tim administrasi kami untuk memberitahukan availability, tanggal, dan konselornya. Sudah selesai dijadwalkan, tinggal show up di tanggal yang sudah dikabarkan tadi di dalam Google Meet atau Zoom meeting yang sudah kami berikan juga nanti linknya, dan tinggal datang aja di depan video call one-on-one dengan konselor sahabat kami dan boleh curhat apa aja. Jadi semua hal pasti kami dengarkan, walaupun itu istilahnya cuma sekedar, Kak, aku cuma pengen didengerin nih. Aku sebenarnya nggak punya isu gimana-gimana sih, aku cuma pengen unek-unekku dikeluarin aja, udah lama aku nggak ngobrol. Gak apa-apa, datang aja. Karena kami tahu semua orang berhak untuk didengarkan. Oke, baik. Berarti kalau saya coba sekedar mau ngobrol sama Kak Sonya, boleh dong ya? Boleh Kak Felicia, ya? dong, silakan Kak Daryl. Iya, nanti by WA aja ngobrolnya ya Kak Sonya ya. Oke. Baik. Sebentar sebelum kita ke Kak Sonya tadi tentang do and don'ts ya, Kak Felicia, mohon izin Kak. Ada berapa konselor yang bergabung bersama dengan komunitas Konselor Sahabat Indonesia ini? Oke, jadi kami selalu menggalakkan yang namanya open recruitment periodikal. Jadi kami membuat open recruitment kepada para calon volunteer atau calon pemagang yang interested untuk menjadi konselor sahabat. Itu secara periodikal bisa 3 atau 4 bulan sekali. Kemudian setelah tergabung kami berikan pelatihan. Nah, pelatihan ini ada pelatihan basic counseling, pelatihan basic psychology, first aid secara psikologis, dan sebagainya.
Nah, di Hmm. dalam berjalannya program kami yang baru sekitar 1 tahunan ini, kami sudah menjalankan 5 batch atau 5 periodical open recruitment dan juga training. Sehingga sekarang kami total punya konselor aktif kurang lebih 64 orang, dan itu sudah mulai beragam usianya dari usia sebaya, seperti kasonya yang Gen Z sekali ya. Ada usia milenial, ada juga usia senior yang sudah bahkan punya predikat konselor profesional ataupun psikolog. Mereka memvolunteerkan waktunya. Total alumni kami yang sudah pernah kami cetak sebagai konselor hampir mencapai 100 angkanya. Oh, 100 harus bisa mengakomodir sekian ratus ribu permasalahan ya. Ini kan butuh sisi profesionalisme ya, Kak Felicia ya. Oke, Betul. baik-baik, terima kasih. Saya izin ke Kak Sonya ya, Kak Felicia ya. Nah, Kak Sonya gimana? Kan tadi saya udah minta datanya dari Kak Felicia untuk people atau SDM di dalamnya, dari komunitas konselor Indonesia ini sendiri. Kan di situ setelah dijelaskan, setidaknya kan tahu nih kualitas atau kapabilitas seperti apa, sehingga sebagai itu bisa percaya gitu loh. Oh, ini oke nih, bisa nih untuk memberikan satu solusi. Tapi saya Iya. yakin ada do and don'ts-nya Kasonya yang benar-benar harus dijaga sebagai sebuah etika ketika ada konseli yang mempercayakan Kasonya misalnya untuk berinteraksi, curhat segala macam. Nah, boleh nggak thumb of rules dari do and don'ts-nya disampaikan? Boleh banget dong Kak Daryl. Nah, kalau misalkan etika ya, etika di dalam konselor ini, kita sebagai konselor itu yang pertama menjaga kerahasiaan. Itu adalah hal yang paling wajib, menjaga kerahasiaan, terutama datanya para konseli. Karena ini sudah menjadi kerahasiaan yang hanya kita saja yang mengonsumsi, tidak untuk dipublikasikan. Dan ini sudah ada perjanjian, kalau tidak, ya kita harus siap menanggung resikonya gitu, sanksinya gitu. Itu yang pertama. Jadi, untuk kerahasiaan data dan keamanan itu kita akan menjamin 100% bahwa kita akan keep itu baik-baik mungkin. Karena di kita ada rekap sesi Kak namanya gitu. Jadi ada rekap sesi, semua konseling yang sudah melakukan sesi konseling kita akan merekap dalam satu file namanya rekap sesi. Jadi setiap kalau ada mau dilanjutkan, kita ada catatannya. Kalau ada apa-apa, kita ada catatannya gitu. Itu yang pertama. Nah, terus kalau yang kedua adalah kita sebagai konselor tidak bisa tidak bisa menempatkan diri kita sepenuhnya kepada sebagai konseli. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita malah jadi terkesan ikut campur emosionalnya dia. Jadi kita nggak fokus sebagai konselor yang memberikan ruang kenyamanan, tapi kita malah jadi terkesan mengambil alih permasalahan mereka. Nah, ini adalah hal yang paling rawan, Kak. Karena ketika kita mendengarkan masalah orang, kita juga kan punya masalah ya. Yang berat adalah ketika kita mengendalikan diri kita, gimana caranya kita nggak ikut kesel, nggak ikut kalau lagi bad mood, terus ikutan kelampiasin, atau bahkan kita kayak yang jadi terkesannya kayak, iya itu benar, itu ceritanya itu salah, itu kan nggak bisa. Nah, Iya. gimana caranya? Iya, jadi ketika lagi di sesi pelatihan, kita memang sudah diajarkan bahwa bagaimana caranya mengontrol atau memanajemen emosi sebaik mungkin supaya kita itu tetap hanya sebatas profesional, yaitu adalah konselor gitu Kak. Jadi kita tidak melampaui batas itu dan tidak mengambil alih fungsi gitu. Itu yang selanjutnya. Nah, kalau misalkan hal-hal yang lainnya itu kita tidak kita tidak menuntut orang itu mengikuti maunya kita, dan kita tidak boleh membandingkan permasalahan kita sebagai konselor dengan permasalahan konseli. Kenapa? Ya. Karena mereka bercerita ke kita, mereka mencari kita, itu kan berarti sudah tidak ada tempat. Kalau misalkan datang ke kita, terus kita bandingkan dengan permasalahan yang kita lewati, ya itu berarti tidak menciptakan kenyamanan gitu kan, tidak bisa menjadi pendengar yang terbaik. Nah, oleh sebab itu kita tidak pernah di sini untuk membandingkan gitu ya. Oh, kalau aku pernah kok di posisi itu tapi berhasil. Nah, itu paling haram. Hukumnya paling haram di situ. Seperti itu, Iya. Kak. Jadi iya, dan kalau misalkan kita itu tidak bisa sepenuhnya ngasih solusi gitu ya. Maksudnya saran full, kenapa? Di sini ada sesi namanya probing ya Kak, problem solving, tapi kita tidak yang kayak coba Kakak harusnya gini deh, coba Kakak harusnya itu gitu. Tapi lebih ke pendekatan emosional, jadi step by step kita bantu apa yang mereka butuhkan. Oh, pertama mereka membutuhkan didengarkan. Ya udah kita kasih dulu kebutuhan yang dia butuhin dulu, yang paling urgent gitu. Nanti yang kedua baru kita ikutin lagi kira-kira dia lagi butuh apa lagi. Oh, lagi butuh gimana caranya menaikkan kepercayaan diri sendiri. Baru kita penuhi lagi. Jadi jangan langsung gitu Kak. Itu sebabnya suka ada beberapa sesi ke depannya kayak gitu. Berarti ini sifatnya lebih ke virtual meeting ya, nggak bisa ketemu langsung ya?
Iya Kak, kita nggak bisa kalau secara langsung karena itu membahayakan kita ya Kak. Karena ada juga Kak kasus ya konseli aku laki-laki terobsesi. Dan itu kan kalau misalkan kita mintanya ketemu secara offline itu lebih bahaya. Jadi kita lakukannya pasti secara ruang virtual gitu Kak. Demi keamanannya kita juga sebagai konselor. Itu agak ngeri ya kalau konselingnya punya perasaan, apalagi bawa perasaan ya, Kak Felicia ya, dan juga kasanya. Oke, itu dia hal yang perlu diperhatikan ketika Anda mungkin punya keluarga atau mohon maaf ya, saya menggunakan predikat Anda sendiri yang bermasalah secara kesehatan mental, bisa langsung follow terlebih dahulu akun Instagramnya. Ini saya coba spill kembali di konselor_sahabat.id. Nah, Anda coba follow terlebih dahulu. Sekali lagi konselor_sahabat.id. Nanti kan banyak tuh hal-hal yang bisa Anda lihat di sana, termasuk bisa langsung ketemu dengan para konselornya atau ingin berinteraksi langsung. Ingat, saya sempat menanyakan apa yang menjadi pertimbangan ketika SDM atau people-nya di komunitas konselor sahabat Indonesia ini diramu sedemikian rupa sehingga memahami etika, adab, sopan santun, dan hal yang berhubungan dengan kapabilitas dari mereka. Tadi saya sempat menanyakan juga ke Kasonya, apa sih do and don'ts-nya? Nah, itu dia. Nah, berarti ini beda dengan ketika Anda melakukan coaching dengan para coach atau mentor. Anda yang dipaksa untuk bisa menemukan solusinya. Tapi ini tidak, ada teman untuk berbagi. Walaupun ada batasan-batasannya. Tapi nanti kita ulas lebih jauh di sesi terakhir. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal,
dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, baik. Sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Community bersama dengan komunitas konselor sahabat Indonesia. Ada Kak Felicia Gunawan dari able.id. Beliau adalah founder dari komunitas konselor Indonesia. Dan juga ada konselor sahabatnya, yaitu ada Kak Sonya ya. Nah, di sesi terakhir ini kita kembali mengajak Anda untuk paling tidak Anda follow akun Instagram dari konselor sahabat di konselor_sahabat.id. Bukan berarti ya, saya menyuruh Anda untuk cek kemampuan mental Anda, kesehatan mental Anda, tapi simpan ini sebagai sebuah cara untuk menemukan sebuah solusi. Siapa tahu ada putra-putri kita yang bermasalah secara kesehatan mental, Anda nggak bingung-bingung. Karena zaman sekarang tuh banyak sekali para pemangsa-pemangsa yang beredar di sosial media, Facebook, Instagram, atau lain-lainnya. Ketika Anda atau putra-putri Anda curhat di sana, dan ke picture atau ke snapshot oleh para pembangsa, nah itu yang sangat berbahaya. Jadi coba pertemukan diri Anda dengan satu asosiasi atau mungkin satu komunitas yang tepat sehingga menjadi itu sebagai sebuah wadah menemukan ketenangan diri. Baik, Kak Felicia Gunawan, untuk di Indonesia sendiri, apakah ini terfokus hanya untuk menangani permasalahan yang ada di Indonesia saja atau mungkin sempat di luar negeri atau bagaimana? Baik, kalau dalam operasinya kami fokus menggunakan bahasa Indonesia. Dan memang fokusnya adalah melayani masyarakat Indonesia, walaupun di mana lokasi masyarakatnya itu kami sudah mulai memperbesar skalanya. Jadi dari yang tadinya basisnya memang hanya di seputar di dalam Indonesia, tapi melalui kolaborasi misalnya contoh dengan Indonesian Diaspora Network, kami berhasil memperluas ini ke para pekerja migran Indonesia dan para pelajar yang sedang belajar di luar negeri. Jadi sudah mulai ada outreach ke negara-negara seperti Singapura, Taiwan, Hong Kong, Abu Dhabi, dan sebagainya. Walaupun semuanya dilakukan konseling secara bahasa Indonesia, jadi tidak ada yang tersedia dalam bahasa Inggrisnya. Jadi semuanya bisa dilakukan ya. Maksudnya begini, semuanya itu bisa realisasikan sehubungan dengan permasalahan kesehatan mental. Berapa tadi? Sorry, total jumlah konselornya?
Total Kak, konselor yang aktif sekarang ada 64 dan sekarang sedang 64. berlangsung pelatihan untuk mencetak konselor baru. Kalau mereka nanti masuk semua mungkin akan mencapai angka 100. Wow, luar biasa. Cukup nggak sih sebetulnya untuk kapabilitas memberikan solusi terhadap permasalahan kesehatan mental? Untuk yang sekarang cukup. Cuma kalau misalnya setelah misalnya kita ngobrol-ngobrol di Smart FM tiba-tiba yang daftar 500 gitu mungkin tidak cukup ya. Beda lagi ceritanya ya. Iya. Oke, Kak Felicia, ada kemungkinan nggak kira-kira para konseling juga akan menjadi seorang konselor? Bisa sekali. Ada juga Oh iya. rekan-rekan yang dari awalnya mungkin hanya sekedar curhat, lama-lama dia jadi tertarik untuk mengabdikan waktunya dan belajar lebih dalam juga nih Ya. mengenai kesehatan mental. Kalau mereka Aha. tertarik, kami biasa membuka periodikal open recruitment tadi untuk menjaring Mhm, konselor baru, itu setiap 3 mhm. sampai 4 bulan sekali. Jadi kalau Oke. untuk jadwal 2025 ini kami akan buka open recruitment para volunteer konselor baru setelah masa Lebaran. Jadi kalau ada Hmm, rekan-rekan yang mungkin ingin belajar lebih tentang kesehatan mental, konseling psikologis, dan mau mhm. mengabdikan waktu untuk rekan-rekan sebangsa gitu ya, itu bisa Ya. banget standby dan memperhatikan informasi yang kami pompa di Instagram kami. Oke, baik-baik. Itu pertanyaan untuk yang universal ya, Kak Felicia. Tapi untuk yang para profesional counselor gimana? Apakah ada term and condition tertentu yang mesti disanggupi untuk rekrutmennya secara administrasi? Mungkin Baik, harus kalau psikolog secara atau gimana? Baik, kalau misalnya dari volunteer sendiri, kami memastikan harus minimal sudah tamat SMA, punya KTP WNI, dan bersedia mengikuti pelatihan intensif. Jadi walaupun kami lebih banyak menerima rekan-rekan dari Fakultas Psikologi dan Fakultas Bimbingan Mhm, Konseling, bahkan banyak mhm, juga yang konselornya sudah profesional, ada yang psikolog sudah profesional, tapi banyak juga mhm. rekan-rekan seperti Kasonya nih. Kasonya datang dari background non-psikologi. Atau Oh bahkan iya. ada juga dari fakultas-fakultas teknik, ilmu industri, yang memang Ah, sekadar tertarik mendalami dan ingin bervolunteer. Nah, itu nggak masalah sekali apapun backgroundnya ya, karena ya. kami akan Hmm, melatih. Dan pelatihan ini hmm. sangat intensif, lebih dari 20 jam, ada ujiannya, dan biasanya tingkat kelulusannya di bawah 50% karena susah. Ah, Seperti itu. Oke, terakhir sebelum kita ambil konklusinya, Kak Felicia, apa bentuk gerakan-gerakan masif yang dilakukan secara publik atau open space ya, sehingga komunitas konselor sahabat Indonesia ini bisa dikenal publik, ya tidak hanya di sosial media, tapi open space publiknya, kegiatan apa misalnya? Baik, karena kami bersifat online base, jadi konselingnya semua online base, kebanyakan memang marketing kami via online. Namun kalau Oh, dalam public space, kami biasanya menjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Sebagai contoh mhm, kemarin dengan kolaborasi Indonesian Diaspora Network, Kak Sonya dan rekan-rekan baru saja mhm, pulang dari Subang, kami melakukan ah, roadshow ke beberapa sekolah di Subang yang ah. banyak siswa-siswa SMA-nya ini tidak mengerti apa itu kesehatan dan mental. Kami memberikan psikoedukasi ke berapa sekolah sekaligus kemarin kasusnya? Kemarin langsung 12, Kak. Oke, Wah, seperti itu. Jadi kami sering melakukan roadshow secara onsite mhm, tergantung mhm. dari kolaborasi kami. Kebetulan kemarin Ya, dengan Indonesian Diaspora Network terbukanya ke channel Subang terlebih dahulu. Ada kota Subang dengan beberapa sekolah negeri yang standby, beberapa swasta juga, sehingga kami mhm. pergi ke sana. Kalau di Jakarta sendiri kami pernah berkolaborasi dengan Kemenpora, Kemensetnek, dan mengadakan onsite education ke berbagai macam stakeholder juga. Oke, baik-baik. Mungkin suatu saat nanti ke depan akan ada program khusus untuk para pekerja sektoral di kantoran ya, Kak Felicia ya. Semoga bisa tercapai. Karena banyak yang stres juga di pekerja kantoran ya. Oke, baik-baik. Saya berikan waktu 3 menit, nanti akan beralih lagi ke Kak Felicia. Kak Sonya, apa yang mau disampaikan, pesan seperti apa yang mau disampaikan sehubungan dengan profesi Kak Sonya selaku konselor, sahabat, dan juga mungkin bagi para konselor-konselor di luar sana yang mungkin butuh solusi. Nah, apa yang mau disampaikan? Iya, terima kasih Kak. Di sini soalnya karena punya background yang bukan dari ranah ya, seperti psikolog dan psikiater gitu ya. Karena soalnya sendiri backgroundnya dari ilmu komunikasi. Tetapi di sini kenapa saya tertarik menjadi seorang konselor? Karena soalnya menyadari bahwa kita itu permasalahan yang difokuskan hanya mencari tentang kesehatan fisiknya saja, tidak memperdulikan apa itu kesehatan mental. Dan mereka tidak menyadari bahwa siapapun sangat rentan terkena kesehatan mental. Hanya saja kadarnya itu tuh kita tidak tahu apakah ini sudah termasuk kategori berbahaya atau menengah atau masih dasar. Ketika misalkan kita tidak memikirkan itu dan sayangnya kita tidak mencari tahu, maka kita akan semakin terjerat dalam hal
ya seperti terkukung oleh kesehatan mental yang terganggu gitu. Nah, di sini Sonya harapannya bahwa kita menjadi seorang yang peduli itu tidak hanya harus bisa menciptakan banyak perubahan besar di seluruh dunia, tapi minimal kita bisa membantu sesama dari lingkungan terdekat. Salah satunya adalah menjadi orang yang paling bisa dipercaya dan memberikan suatu tempat bahwa kita bisa memberikan yang terbaik walaupun dengan batas kemampuan kita. Seperti itu, Kak. Dan tidak Oke, mengingat usia ya, Kak ya. ya betul betul. Kelihatan nggak sih kalau saya punya masalah kesehatan mental? Nggak berani komen, Kak. Oke, baik Kak Sony, terima kasih. Terakhir, Kak Felicia Gunawan, apa yang mau disampaikan dari sudut pandang seorang founder dari komunitas Konselor Sahabat Indonesia? Bagi smart listeners dan mungkin rekan-rekan sekalian, jangan malu untuk cerita, jangan malu untuk curhat, jangan malu juga untuk mencari bantuan bila memang dibutuhkan. Karena sama seperti badan kita ini secara fisik meregulasi makanan yang kita konsumsi kemudian perlu dikeluarkan supaya pencernaan kita tetap berfungsi baik ya. Otak dan hati kita juga sama. Setiap hari kita menerima banyak informasi, menerima banyak makanan secara psikis, maka kita juga perlu curhat. Kita perlu melepaskan unek-unek dan ini adalah kebutuhan sosial yang sangat dasar. Sehingga kalau ini kita neglect, ini kita pendam, ini kita istilahnya kita bury gitu ya, kita kubur dalam-dalam di balik, kan saya nggak mau kelihatan lemah, ini kan cuma masalah sepele. Jangan-jangan nanti takutnya jadi bom waktu. Jadi daripada kita mulai lebih aware seperti kata Kak Sonya terhadap kesehatan mental kita masing-masing dan orang terdekat dan jangan malu untuk bercerita. Oke, baiklah. Jadi sampai emosi yang ada dalam diri Anda, itu jangan sampai dipendam begitu saja, walaupun memang nggak pernah bisa lepas dari ingatan kita ya, tapi buanglah di tempat sampah yang mumpuni, agar semuanya itu tidak terendap dalam diri kita. Kak Felicia Gunawan, terima kasih waktunya hari ini Terima sudah kasih bergabung. Kak. Sharing banyak hal. Kak Sonya juga terima kasih banyak sudah cerita banyak tentang banyak-banyak hal yang mungkin jadi perhatian dan juga atensi untuk para smart listeners yang bermasalah dengan kesehatan mental. Nah, bagi Anda smart listeners yang ingin berinteraksi langsung dengan tim dari komunitas Konselor Sahabat Indonesia, silakan nanti Anda bisa coba langsung follow Instagram di konselor_sahabat Indonesia. Demikianlah program Smart Community untuk kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Saya Daniel Adam pamit. Diri selamat aktivitas lagi. Sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.